Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa lebih dahulu ya. Ayo ketua kelasnya dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Siti Munadia, Hadirah Bu. Riza Fatmawati, Hadirah Bu. Himatul Ulia, Hadirah Bu. Mila Saada. Hadirah Bu. Oke, baik, berarti berangkat semua ya, Nana. Ya Bu. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan bahwa hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang akhlak tercela. Nah, jadi kalian itu harus tahu apa itu akhlak tercela, nama lain dari akhlak tercela, dan sifat-sifat bagaimana sifat-sifat dari durhaka kepada orang tua. Nah, di sini Ibu punya dua gambar. Kan Ibu tempel di papan tulis ya. Ya Bu. Nah, di sini ada gambar apa yang kalian lihat? Lagi montek Bu. Nah, ini merupakan perilaku apa coba? Tidak baik. Tidak baik atau Tercela. tercela. Jadi kita tercela, dia lebih menyontek. Kalau yang ini Anak-anak lagi main sama kucing. terus disiram pakai minuman yang mau dipukul ya? sambil dipukul sambil disiram. Berarti ini perilaku baik atau enggak? Enggak. Jadi nggak boleh dicontoh ya, Nana. Ya Bu. Nah, dari dua contoh gambar ini kita tidak boleh melakukannya karena termasuk akhlak Tercela. Nah, nama lain dari akhlak tercela itu namanya akhlak madhumah. Apa? Madhumah. Ya, akhlak madhumah. Nah, jadi Allah itu akan sangat membenci kepada orang-orang yang durhaka. Seperti ini. Nah, yang durhaka orang-orang yang tercela, apalagi durhaka kepada kedua orang tua. Dan Allah pun melarang kepada kita untuk durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Tuh di buku paket kalian udah ada semuanya ya? Iya Bu. Ya. Coba ada yang bisa baca nggak? Enggak bisa Bu. Ayo maju satu ya. Saya Bu. Ayo maju sini. Di surat Al-Isra. Yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Oke, baik, terima kasih. Boleh duduk. Sama-sama. Iya, kasih aplaus temannya. Nah, jadi surat Al-Isra ayat 32 ini sudah dibuktikan ya bahwa kita itu tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam hadis di sini ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fil suhtil walidaini. Jadi ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaannya Tuhan itu tergantung dari kemurkaannya kedua orang tua.
Jadi dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan hadis ini kita harus apa? Tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jadi kita itu tidak boleh mengatakan kata gimana? Kalau kita disuruh biasanya kan kayak gini. Hima, kamu beliin kecap ya ke warung. Nggak mau. Nah, itu nggak boleh ya. Namanya durhaka kepada kedua Orang tua. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari menghindari sifat durhaka melalui kisah Kan'an. Ibu akan menceritakan kisah Kan'an yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Didengerin ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, Kan'an itu adalah putra Nabi Nuh alaihi salam. Pernah dengar kan Nabi Nuh? Pernah. Yang buat kapal-kapal itu ya? Iya. Nah, Kan'an ini itu tidak mau taat kepada kedua orang tuanya. Kemudian Nabi Nuh ini adalah seorang rasul. Beliau diangkat pada umur 500 tahun. Namun di dalam dakwahnya beliau itu hanya mengikuti pengikut 80 orang dalam 5 abad. Karena kaumnya sangat sulit untuk diajak beriman kepada Allah, Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar mendapatkan azab. Kaumnya itu mendapatkan azab. Kemudian Nabi Nuh berdoa biar diturunkan azab kepada umat-umatnya. Begitu. Nah, rencana Nabi Nuh ini membuat perahu menimbulkan ejekan dari kaumnya. Karena menurut mereka sangat aneh, kok Nabi Nuh buat perahu sih panas-panas gini, tandus, kok buat perahu gitu. Tapi di kemudian hari Allah menurunkan hujan yang sangat lebat hingga daratan rendah itu tertutupi oleh genangan air hingga ke dataran tinggi. Nah, semua orang-orang yang beriman ikut kepada Nabi Nuh, ikut ke kapalnya, naik ke kapalnya. Tapi tanpa terkecuali binatang-binatangnya juga ikut, terus orang-orang yang beriman juga ikut. Tapi anaknya, putranya itu yang namanya siapa tadi? Kan? Kan'an tidak mau ikut kepada ayahnya Nabi Nuh itu. Dan orang-orang yang tidak beriman pun tidak mau ikut. Nah, jadi mereka pada naik ke dataran tinggi. Yang lainnya orang yang beriman dan Nabi Nuh itu naik kapal, tapi dia malah ke dataran tinggi. Tapi semakin lama semakin hujannya lebat sampai ke dataran tinggi, jadinya orang-orang yang ada di dataran tinggi itu pada mati semua karena tidak terselamatkan. Nah, kan hujannya sampai tinggi sekali, seperti laut dalam kedalaman 800 meter kayak gitu. Nah, udah paham ya dari cerita itu bahwa kalau kita itu harus taat kepada kedua orang tua. Kalau nggak taat, tadi Kan'an jadinya kenapa? Tenggelam karena tidak taat kepada kedua orang tua. Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas buat kalian. Kita berkelompok ya, buat 2 kelompok. Ya, Bu. Nah, silakan Mbak Nila Sada berkelompok dengan Riza Fatmawati dan Himatul Ulia berkelompok dengan Siti Munajiyah. Ibu kasih kertasnya ya. Kita kasih waktu 5 menit. Iya, Bu. Kemudian kalian presentasikan di depan ya. Iya, Bu.
Ayo, yang mau maju duluan siapa ini? Dari kelompok siapa? Saya, Bu. Mbak Nila saja, Bu. Ayo, masa ada maju. Saya maju. Saya bacakan soalnya ya teman-teman. Soalnya itu ketika kamu ditanya oleh orang tua sudah mengerjakan PR atau belum, namun kamu menjawabnya sudah padahal belum. Jelaskan bagaimana sikap tersebut. Nah, menurut saya dan Riza, teman saya, Bu, Iya. sikap ini termasuk sikap tercela karena anak ini berbohong kepada orang tuanya, tidak jujur. Seperti itu. Oke, Ibu terima dulu. Terima kasih. Silakan dulu. Ayo, yang kelompok satunya. Saya baca soalnya dulu ya, Bu. Iya, silakan. Ketika kamu atau kalian akan bepergian ke rumah teman, tapi kalian tidak memohon izin, dalam artian langsung pergi saja. Apakah sikap ini terpuji atau tercela? Jelaskan dan beri alasan. Menurut saya dan Hima, ini sikap tercela, Bu, tidak bagus. Karena kalau kita keluar rumah atau pergi itu harus izin kepada orang tua, tidak boleh bohong, karena kalau bohong itu nanti dosa. Tunggu udah nih, terima kasih. Iya, terima kasih ya. Ya, Bu. Oke, kalian ada pintar ya, bisa jawab. Nah, dari diskusi ini Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa kalau sikap tercela itu tidak boleh dilakukan. Apalagi nih di dalam contoh ini, kita berbohong itu tidak boleh karena kita harus jujur. Karena bohong itu perilaku yang tidak baik dan Dosa. berdosa. Nggak boleh ya. Iya, Bu. Kemudian mengenai memohon izin, tercela karena kalau kita pergi itu yang harus izin pada kedua orang tua. Tidak boleh bohong, tidak dosa. Nah, berdosa itu tidak boleh. Kok nyanyi sih, Bu? Nggak apa. Bu nakal dia, Bu. Kok nakal? Dia nggak boleh nakal itu berbunyi. Iya, yang nakal. Udah jangan nakal ya. Oke, jadi diskusi ini ada yang mau ngasih kesimpulan nggak nih? Apa itu? Apa tadi alat tercela itu? Tadi apa alat tercela? Anak tercela itu apa ya? Perbuatan yang tidak baik. Iya, Benar. itu, Bu. Maksud saya itu. Terus Tahu. tadi nama lainnya alat tercela apa? Susah, Bu, namanya. Alat maksudnya, Bu. Bukan. Bisa tahu. Apa coba? Madmumah. Ah, ya benar. Udah mahmumah. Magmumah. Oh, Nih, tulisannya Ya, kayak itu gini. ditulis, Bu. Besar sekali. Biar kalian lihat ya. Iya. Apa bacanya? Madmumah. Ingat-ingat ya. Bukan Maimunah ya, Bu ya. Bukan, ini namanya Magmumah. Maimunah itu nama tetangga saya, Bu. Habis saja. Oke. Udah pada paham semuanya? Sudah, Bu. Kita akan berdoa untuk pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari pembelajaran kali ini. Ibu mohon undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.